selamat pagi anak-anak. Beberapa waktu yang lalu harga cabai melambung begitu tinggi, yang biasanya paling 20.000 kemudian melonjak sampai 80.000. Semuanya itu karena gangguan dari musim hujan, banyak pemusukan, dan sebagian juga karena kesuburan tanah yang mulai berkurang. Dan kiranya semuanya itu dapat diatasi dengan penemuan-penemuan yang baru dari bioteknologi, ya, menemukan bibit-bibit baru, menemukan pola tanam yang baru, menemukan bagaimana cara suatu jenis tanaman dapat berbuah lebih banyak, lebih baik dalam waktu yang lebih singkat, ya. Dan kemudian di dunia kesehatan pun munculnya pandemi COVID ini sangat mengganggu aktivitas semua manusia yang ada di dunia. Dan itu penemuan-penemuan di bidang bioteknologi, bidang kesehatan ini di dalam menemukan vaksinasi misalnya sangat diperlukan. Karena itu kita akan mempelajari tentang bioteknologi ini, apa saja yang bisa dipelajari di sana, apa keuntungan yang bisa diperoleh dalam pengembangan di dalam bioteknologi ini. Hal sederhana yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita, misalnya pembuatan kecap, pembuatan roti, pembuatan tape, kemudian pembuatan tempe, semuanya itu adalah penemuan baru dalam hal makanan yang terjadi karena penemuan di dalam bioteknologi. Sangat penting di dalam kehidupan kita. Mari kita pelajari dengan sebaik-baiknya, dan ingat bahwa keberhasilan kita di dalam mempelajari sesuatu, mengembangkan diri, tidak tergantung hanya seberapa tinggi IQ kita, tetapi keberhasilan itu akan lebih ditentukan seberapa tekun kita mempelajari dan mengembangkan bakat dan talenta yang kita punya, ya. Seberapa banyak pun talenta yang kita punya, tapi kalau kita tidak punya ketekunan untuk mengembangkannya, maka semua talenta yang kita punya itu adalah sia-sia belaka, ya. Jadi jangan menyia-nyiakan talenta dari Tuhan. Mari kita berkembang, bertekun, supaya talenta yang kita punya, kepandaian yang kita punya berkembang dan semuanya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Ya, berikutnya yang kita pelajari adalah bioteknologi. Apa itu bioteknologi dan apa manfaatnya di dalam kehidupan kita? Mari kita lihat. Demikian yang akan kita pelajari pada bioteknologi ini, ya. Di peta konsepnya, bioteknologi manfaatnya untuk pertanian, penggunaan mikroorganisme dalam pembuatan makanan, dan bioteknologi peternakan. Di pertanian ada kultur jaringan, pembasaran, teknologi nuklir, pengelolaan lahan pertanian, teknologi hidroponik, dan rekayasa genetika yang untuk penggunaan dalam pembuatan makanan, tempe, roti, yogurt, keju, protein sel tunggal. Pada bioteknologi peternakan misalnya hibridisasi, inseminasi buatan, dan rekayasa genetika. Mari kita akan pelajari satu persatu apa yang kita lihat di dalam hal ini, di dalam peta konsep ini. Bioteknologi. Apakah bioteknologi itu? Nah, anak-anak, bertambahnya populasi manusia dapat membawa dampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dampak yang paling jelas, ketersediaan bahan pangan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, jika tidak menemukan hal-hal yang baru, sistem yang baru, kita akan kekurangan makanan. Lahan pertanian semakin sempit, kualitas dari tanah semakin jelek, dan jumlah penduduk yang membutuhkan makanan semakin banyak, ya. Oleh karena itu manusia terus berusaha meningkatkan produktivitasnya. Dengan apa?
Dengan menggunakan bioteknologi diharapkan masalah kebutuhan pangan dapat diatasi. Nah, bagaimana peranan bioteknologi dalam meningkatkan produktivitas pangan ini? Tidak mudah kalau kita melakukan secara konvensional, sehingga perlu ditemukan cara-cara yang baru, dan jawaban itu pada bioteknologi. Ya. Nah, sebelum itu kita membahas dulu apa itu pengertian bioteknologi. Jadi bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, ya, baik itu bakteri, fungi atau jamur, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup, enzim, alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi digunakan untuk memanfaatkan organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Bioteknologi merupakan gabungan dari beberapa ilmu. Di antaranya, banyak banget ini ilmu yang merupakan gabungan dari bioteknologi itu sendiri. Biokimia, mikrobiologi, mikologi, fisiologi, genetika, biologi, biologi khususnya biologi molekuler yang kecil-kecil itu, dan kimia. Ya, jadi itu yang berkaitan dengan bioteknologi. Bioteknologi pertanian. Yang pertama, kultur jaringan. Jadi kultur jaringan ini adalah pembudidayaan menggunakan jaringan. Artinya kelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Dengan demikian, kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya. Jadi mengambil jaringan tumbuhan tertentu, kemudian setiap selnya akan dikembangkan menjadi individu yang baru. Keuntungan di sini adalah mempunyai sifat yang sama, ya, seperti induknya, karena diperoleh dari hasil perkembangbiakan vegetatif, sehingga sifatnya sama dengan induknya. Keuntungan yang lain dalam waktu yang bersamaan menghasilkan jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi sifatnya sama, jumlahnya sangat banyak, sehingga untuk industri ini sangat menguntungkan. Insektisida dari bakteri. Beberapa bakteri menghasilkan zat yang mematikan bagi serangga, sehingga dimanfaatkan sebagai insektisida, pembasmi serangga, ya. Bakteri yang digunakan sebagai insektisida adalah Bacillus thuringiensis. Bakteri ini menghasilkan racun yang disebut dengan protein kristal insektisida atau ICP, ya. Insektisida kristal protein. Racun ini menyerang saluran pencernaan hama serangga, sehingga hama tersebut berhenti makan dan akhirnya mati. Wah, susah ini kalau ini sampai masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian kita nggak lagi doyan makan, maka nasibnya sama dengan serangga yang terkena ICP ini, sehingga harus hati-hati di dalam penggunaannya, ya. Tapi ini sangat potensial di dalam membasmi serangga, sehingga jumlah serangga akan berkurang dengan sangat signifikan. Pembastaran atau persilangan. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang berbeda varietas, tetapi masih dalam satu spesies. Pembastaran merupakan cara sederhana, murah, paling mudah untuk menghasilkan tanaman dengan varietas unggul. Nah, para ahli pemuliaan tanaman di Indonesia telah berhasil menciptakan tanaman pangan varietas unggul dengan menggunakan cara ini. Contohnya, tanaman pangan varietas unggul tersebut adalah padi IR8, IR20, BB8, BIPA 10, dan Inpari 33. Nah, pembastaran atau persilangan ini adalah menyilangkan dua jenis tanaman yang berbeda. Maksudnya padi dengan padi tapi jenisnya beda, yang kemudian mengambil keuntungan dari keunggulan tanaman itu sendiri, ya. Misalnya waktu panennya singkat tetapi
hasilnya banyak seperti itu ya. Misalnya jeruk manis berbuah lebat misalnya, itu kemudian disilangkan sehingga menghasilkan tanaman baru dengan kualitas yang lebih menguntungkan. Teknologi nuklir, pemanfaatan teknologi nuklir misalnya mutasi. Mutasi ini untuk mendapatkan varietas yang unggul, pemberantasan hama tanaman, pengawetan makanan, mengetahui masa pemupukan yang baik. Nah, ini bisa dimanfaatkan dari teknologi nuklir ini. Tentu mutasi ini tidak diperuntukkan untuk mutasi misalnya COVID-19 yang bermutasi yang kemudian menular lebih cepat, seperti itu tidak dimanfaatkan untuk itu. Nah, teknologi nuklir ini dimanfaatkan di dalam menemukan varietas-varietas unggul sehingga ketersediaan pangan bisa lebih terjaga. Ya. Pengelolaan lahan pertanian. Nah, pengelolaan lahan pertanian ini dilakukan dengan dua cara. Ekstensifikasi itu dengan cara memperluas lahan tanaman dengan menebang hutan biasanya, atau dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong yang tidak berfungsi, mengeringkan rawa-rawa, itu ekstensifikasi pertanian. Meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas tanah pertanian. Nah, intensifikasi pertanian ini meningkatkan kualitas dan kualitas hasil pertanian dengan lahan yang ada dengan cara pancausaha tani. Ya, jadi luas tanahnya tetap, tapi diharapkan hasilnya lebih banyak. Ya, itu dilakukan dengan pengolahan tanah, ya, mengolah tanah dengan lebih baik. Penggunaan bibit unggul, ya, pemilihan bibit unggul ini dengan luas tanah yang berbeda hasilnya bisa lebih banyak dengan berlipat-lipat. Pemupukan ini dengan pemupukan yang tepat, tidak asal banyak begitu, ini bisa juga memperbanyak hasil dari pertanian. Pengairan yang baik, nah ini penting sekali. Seringkali penanaman gagal karena kekurangan air, ya. Nah, ini yang seringkali menjengkelkan adalah pemberantasan hama, huma dan penyakit tanaman. Padi hampir panen, kemudian diserang hama tikus sehingga padi-padi itu roboh. Seringkali itu terjadi di dalam dunia pertanian, sehingga pemberantasan hama, tikus, wereng, kemudian hama-hama yang lain itu sangat penting di dalam peningkatan hasil pertanian. Ini yang disebut dengan intensifikasi pertanian, ya, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian dengan lahan terbatas, yaitu dengan panca usaha tani. Teknologi hidroponik, air, ya, menanam tanpa menggunakan tanah tapi menggunakan air. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam tanpa tanah. Media tanamnya berupa kerikil, pasir, sabut kelapa, zat silikat, pecahan batu karang atau batu bata, potongan kayu atau busa. Nah, keberhasilan hidroponik ini tergantung pada kebersihan wadah, media, dan tanaman yang digunakan. Keuntungan menggunakan hidroponik ini, hasil tanaman berkualitas tinggi, bebas hama penyakit, penanaman tidak harus mengikuti musim tanam, tidak memerlukan tanah yang luas, serta penggunaan air dan pupuk menjadi lebih hemat. Nah, ini yang sekarang ini banyak dikembangkan di daerah-daerah perkotaan, di mana lahan semakin sempit, maka kita memanfaatkan lahan-lahan yang sempit itu dengan teknologi penanaman yang baru. Salah satunya adalah hidroponik ini, ya. Nah, ini contoh dari hasil penanaman hidroponik itu, hasilnya sangat memuaskan. Serangan hamanya minim, tidak memerlukan penyemprotan hama menggunakan racun, sehingga hasilnya lebih terjamin dan lebih aman. Rekayasa genetika merupakan suatu usaha memanipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. Ya, rekayasa genetika dapat dilakukan dengan menambah atau mengurangi atau menggabungkan dua materi genetik DNA yang berasal dari dua organisme berbeda. Ya, hasil penggabungan dua materi genetik yang berasal dari dua organisme yang berbeda disebut DNA rekombinan. Nah, organisasi hasil dari rekayasa genetika disebut organisme transgenik.
transgenik. Nah, ini pengembangan ini penting sekali, terutama di dalam hal kesehatan, ya. Nah, ini hasilnya di dalam dunia pertanian, ya. Tomat tahan busuk, jagung, kapas, kedelai yang tahan terhadap insektisida, ya. Kapas yang resisten terhadap herbisida. Jadi kalau membasmi rumput-rumput dan gulma, tanaman kapasnya tidak ikut mati. Tanaman pepaya tahan terhadap serangan virus ring spot, ya. Varietas pepaya transgenik, ya, UH Rainbow yang dikembangkan di Hawaii. Beras golden rice kaya akan beta karotin atau provitamin A. Beras yang kaya zat besi, ya, dengan menyisipkan gen dari tanaman buncis ke tanaman padi. Wah, ini menarik, ya. Beras yang semula tidak memiliki zat besi kemudian bisa memiliki zat besi karena disisipi gen dari tanaman buncis ke tanaman padi. Tebu transgenik dihasilkan oleh tim peneliti Universitas Jember, menghasilkan tebu yang tahan kekeringan. Walaupun kering, tebunya tetap bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini bioteknologi pengolahan pangan, ya. Tempe menggunakan jamur Rhizopus oryzae, roti Saccharomyces cerevisiae, yogurt Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, ya. Keju menggunakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Proses pembuatan keju susu ditambahkan enzim renin agar kasein mengendap. Ini prosesnya panjang ini untuk pembuatan keju ini. Nah, ini yang penting protein sel tunggal Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, Chlorella dan Anthrospira spirulina. Apa manfaatnya di dalam apa itu pemanfaat di dalam kehidupan sehari-hari tentang protein sel tunggal ini? Ya, mari kita lihat. Nah, ini proses hasil pembuatan dengan bioteknologi itu hasilnya beda, ya. Tempe yang bagus dan ini yang kurang bagus, bentuknya tidak rapi dan kurang keras gitu, ya. Ini kalau digoreng tidak bisa kering dan nggak bisa enak seperti itu, ya. Kemudian kalau dibandingkan teksturnya seperti itu jelas beda, ya. Nah, kemudian yogurt, produk susu yang difermentasi dengan bantuan bakteri Lactobacillus, kemudian menghasilkan yogurt yang seperti ini, ya. Nah, ini proses-proses yang terjadi di dalam yang berikutnya dari bioteknologi ini adalah memanfaatkan teknologi dalam peternakan, ya. Bioteknologi peternakan. Yang pertama, hibridisasi juga pada peternakan merupakan proses perkawinan silang antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda, tapi masih dalam satu spesies. Maksudnya begini, sapi ya disilangkan dengan sapi, misalnya sapi India disilangkan dengan sapi Nusa Tenggara Timur misalnya, itu namanya dalam satu spesies. Nah, nggak bisa kalau misalnya sapi disilangkan dengan kambing, itu tidak bisa. Sapi dengan sapi, kambing misalnya kambing Jawa disilangkan dengan kambing Etawa, itu misalnya, itu bisa digolongkan di dalam hibridisasi, persilangan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda, ya. Nah, melalui hibridisasi seorang ahli pemulia hewan dapat menghasilkan hewan yang memiliki sifat-sifat unggul, ya. Jadi misalnya sapi yang badannya besar, mempunyai berat badan yang cukup meyakinkan, sehingga dipotong itu hasilnya dagingnya banyak, seperti itu. Sapi Santa Gertrudis, sapi Brangus, domba Marino, ayam Leghorn merupakan contoh hewan yang dihasilkan melalui proses hibridisasi, ya. Ayam Leghorn misalnya, ayam pedaging atau ayam petelur, itu merupakan sebuah penemuan di dalam bioteknologi yang sangat luar biasa. Ayam pedaging misalnya bisa dipotong
dalam waktu 40 hari dengan berat kira-kira 1,5 kilogram. Ya. Ayam kampung Jawa dalam waktu 40 hari itu paling-paling baru 2 on atau berapa, masih sangat kecil, belum ada dagingnya. Sementara ayam pedaging sudah bisa dinikmati dengan daging yang cukup banyak dan cukup banyak dagingnya itu, ya. Inseminasi buatan. Nah, proses inseminasi buatan adalah proses pembuahan atau perkawinan dengan bantuan manusia, ya. Nah, prosesnya bagaimana inseminasi buatan itu? Nah, sperma dari hewan jantan unggul ditampung di dalam cawan petri. Sperma tersebut kemudian dimasukkan dalam alat inseminasi buatan seperti alat suntik seperti itu. Setelah itu alat inseminasi buatan dimasukkan ke rahim hewan betina dan sperma disuntikkan secara perlahan-lahan, ya. Jadi inseminasi buatan memiliki beberapa unggulan. Yang pertama, sperma dari hewan pejantan unggul dapat disimpan. Sperma dari satu pejantan dapat membuahi banyak hewan betina dan meningkatkan angka kelahiran dengan cepat, ya. Nah, selain itu tidak perlu mendatangkan atau mengangkut hewan jantan itu kepada hewan betina, yang kadang-kadang kalau di desa itu merepotkan banget begitu, ya. Sapi yang sangat besar kemudian harus dibawa ke tempat lain yang jauhnya berkilo-kilo. Nah, dengan inseminasi buatan itu kesulitan-kesulitan seperti itu bisa diatasi. Itu hanya diambil spermanya kemudian diletakkan di dalam alat penyuntik yang ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana, ya. Nah, rekayasa genetika, contohnya sapi perah disuntik dengan hormon pertumbuhan sapi, bovine growth hormone, yang dibuat menggunakan bakteri Escherichia coli untuk meningkatkan produksi susu dan meningkatkan bobot daging ternak. Nah, ini keuntungannya. Jadi hasil susunya bisa meningkat jauh lebih banyak, juga dagingnya itu bisa lebih banyak, lebih berat. Keuntungannya tentu akan semakin banyak dan kita lebih banyak memperoleh bahan makanan sehingga kita tidak kekurangan bahan makanan, ya. Ikan salmon diberi gen hormon pertumbuhan dari spesies ikan lain sehingga hanya dalam waktu setahun pertumbuhannya dapat mencapai ukuran yang biasanya membutuhkan waktu 2-3 tahun. Bayangkan keuntungannya untuk 1 tahun sampai 2 tahun itu sangat luar biasa dalam usaha perikanan, ya. Yang semula 2 tahun atau 3 tahun baru bisa dipanen. Nah, ini 1 tahun sudah bisa dipanen. Keuntungan dari bahan makanan yang harus dikeluarkan dan terutama waktu itu kan bisa berkurang sangat banyak, sehingga waktu panen bisa semakin cepat, hasilnya juga semakin banyak, ya. Nah, demikian apa yang kita pelajari pada bioteknologi pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari membuka wacana kita, membuka pengetahuan kita bahwa sedemikian banyak hal bisa dilakukan di dalam mengembangkan hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi manusia. Semoga dengan cara-cara seperti itu kita mengetahuinya, kita juga dapat menemukan cara-cara yang lain, atau setidaknya kita bisa menghargai hasil dari proses pengusahaan makanan itu sehingga kita tidak membuang-buang makanan, karena begitu sulitnya sekarang untuk mencukupi kebutuhan pangan manusia yang begitu banyak dengan lahan pertanian yang semakin sedikit. Nah, selamat mengerjakan tugas, ya. Siapkan modul untuk membantu mengerjakan latihan soal, ya. Kerjakan soal pada Google Classroom, jangan tergesa-gesa, dan saya yakin dan percaya kalian orang-orang berpengetahuan tidak mengerjakan asal mengerjakan alias dengan cara yang ngawur, pokoknya diisi, tapi kerjakanlah dengan kemampuan yang kalian bisa, ya.
manfaatkan media-media yang ada, buka di modul yang kalian punya, buku cetak, pulpena, maupun mencari informasi-informasi yang lain dari internet dan lain-lain. Tidak semua pertanyaan itu pasti langsung ada jawabnya di dalam buku yang kalian punya. Kalian bisa mengembangkan itu di dalam dunia internet seperti yang sekarang ini, ya. Semuanya ada caranya. Keberhasilan kalian tidak ditentukan seberapa tinggi IQ kalian, tetapi ditentukan oleh seberapa gigih dan seberapa tekun kalian di dalam belajar dan berusaha. Selamat mengerjakan, semoga sukses, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.